teman-teman, selamat datang di podcast kita. Jadi ini adalah episode pertama banget dari podcast. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Bintang yang akan menemani jalannya podcast ini di episode pertama. Nah, di sini kita udah kedatangan narasumber yang bisa dibilang kisah hidupnya tuh inspiratif banget, nggak kayak kisah hidup kita yang gini-gini aja, nggak menarik. Nah, nggak usah banyak basa-basi ya, langsung aja kita sambut Mas Somad. Halo Kak Bintang. Halo Mas Somad, apa kabar? Gimana kabarnya Mas Somad? Sorry. Astagfirullahaladzim, nggak apa-apa. Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah ya. Tadi perjalanan gimana? Kehujanan nggak? Gerimis mesra. Walah, gerimis mesra ya. Mas Somad ini minggu kemarin kayaknya kita nggak jadi tag, lagi nggak enak badan ya? Kebetulan ini lagi musim, jadi mengikuti tren sekarang aja. Trennya lagi musim sakit ya? jadi ikut-ikutan sakit. Alhamdulillah sekarang udah sehat ya? Alhamdulillah masih sakit ya. Oh, masih sakit? Masih, ini suaranya juga masih bindeng. Masalah kita berarti tos. Oke, kita bikin grup sakit. Oke, mungkin teman-teman di sini banyak yang belum kenal ya sama Mas Somad. Bisa perkenalan diri dulu Mas, biar lebih deket. Perkenalan singkat aja ya. Iya, singkat aja nggak apa-apa. Oke, perkenalkan teman-teman podcast. Saya Somad. Somad aja ini Somad, namanya. Nama apa ini? Nama asli atau nama panggung boleh, nama asli boleh. Oke, nama panggung aja ya. Oke. Biasanya teman-teman di Kendal dan sekitarnya manggil saya dengan Somad atau Somatriot lebih lengkapnya. Oke. Jadi kalau ada yang ketemu siapa aja. Mas Somad gitu ya di jalan. Jadi kita ngundang Mas Somad di sini tuh bukan tanpa alasan Mas. Kayak dari riset kita ya, dari teman-teman tuh kayak, wah orang ini kalau dilihat kayak tatonya banyak banget nih, kayak wah serem gitu. Tapi padahal kan aku juga kenal ya sama Mas Somad ya. Yeah. Sebenarnya enggak sih, enggak serem, malah baik gitu. Terus juga kalau aku sering dengar cerita juga kisah hidup Mas Somad tuh kayak patut diapresiasi. Nggak kayak aku yang udah gitu doang, nggak ada apa-apanya gitu. Sebenarnya sama teman-teman semua, cuman mungkin banyak yang dipendem atau sungkan untuk cerita atau gimana, nggak tahu. Nah, ya kurang lebihnya sama lah. Nah, ini di sini gimana? Wadah untuk bercerita Mas, pas banget sih. Oke, mungkin aku pengen tahu sih, boleh nggak sih aku nanya tentang background keluarganya Mas Somad sendiri? Background keluarga sedikit apa ya, silsilahnya agak lompat-lompat, agak rumit ya. Semoga aja Mbak Bintang dan teman-teman nggak bingung atau gimana. Oke. Kalau lahir saya asli di Kendal. Ya, Kendal murni. Cuman di Kendal itu sampai umur kayaknya kalau enggak 3 tahun 4 tahun terus pindah ke Limpung. Limpung itu daerah Batang ya? Sebelah ya? Deket lah. Di Limpung ikut mbah, masih hitungannya masih mbah. Jadi kalau orang dulu kan kalau nggak punya anak biasanya dipancing untuk ngadopsi anak orang dulu gitu kan. Benar. Kebetulan dulu ibu saya anaknya banyak. Banyak. Jadi terus pas itu juga bapak ibu saya sering kerja di luar negeri. Mereka berdua di Saudi lah, di Arab. Jadi anak-anaknya nggak semua sih, tapi ada 2, saya dan adik saya yang diadopsikan ke orang, ya masih keluarga sendiri. Kalau saya ikutnya mbah. Yang adopsi saya itu anak paling terakhir. Kalau mbahnya saya, ibu saya itu anak pertama. Ibunya anak pertama. Ibunya ibu saya. Oh, ibu.
Berarti mbah neneknya, saya, ya neneknya anak pertama. Nah, yang adopsi saya itu anaknya terakhir. Oh iya, Jadi hitungannya masih adiknya mbah. ya. Iya. Adiknya nenek. Cuman di sana manggilnya Pak E ya, panggilan orang sana lah. Cuman nggak tahu gimana tiba-tiba udah manggil Pak E gitu aja. Yang diinget sih nggak banyak, nggak tahu ya karena entah diminumin apa guna-guna atau apa biar mau. Guna-guna. Ininya tahu-tahu sudah di mana di Rumah Limpung, terus udah punya temen aja di sana, udah punya temen dan udah manggil dua orang mae pae dengan akrab itu. Jadi nggak tahu sebelumnya itu saya ngapain aja nggak ingat. Nggak ingat, berarti sadar-sadar udah Ya, segitu besar, udah akrab gitu. Ya nggak segitu besar sih. Oh iya. Cuman jaganya paling nggak lama. Jadi dari pas masih di Kendal, intinya masih main sama temen-temen, tiba-tiba dipanggil terus udah hilang itu aja, ingetan kembali lagi ya udah manggil Pak Emae itu aja. Gitu. Ajaib ya. Tuh di Limpung juga pindah-pindah juga. Pindah-pindah juga. Kayak saya nomaden ya. Nomaden. Pertama ikut mbah, terus di sana 10 tahun terus pindah lagi. Oh ya benar, biar nggak pusing mundur sedikit lagi. Jadi yang si Pak Emae itu yang mbahnya saya itu yang saya panggil Pak Emae, yang adopsi saya. Ternyata nggak bisa punya keturunan. Jadi mereka akhirnya pas saya kelas 3 SD, ingat saya kelas 3 SD mereka berpisah. Oh, mereka bisa. Ya, saya masih kecil, mereka masih aku anggap kayak orang tua kandung saya sendiri, belum begitu paham. Jadi ya sedih pastinya mereka nggak tahu kok si ibu pulang ke sana. Saya nggak, kalau ikut ibu kok dijemput sama si Pak E itu disuruh pulang, kenapa nggak bareng, terus sampai endingnya dikasih pilihan, disuruh milih mau milih Pak E atau Mak E di umur berapa, di kelas 3 itu. Nah, kebingungan itu saya cuman paling jawabannya cuma nangis doang, tapi endingnya ikut Pak E akhirnya. Berarti ikut yang ayahnya, kakek lah ya. Iya. Ikut kakek. Nah, terus aku setauku juga kan Mas Somad kayak pernah ngamen ya Mas? Oh, ngamen. Ya pernah. Nah, itu mungkin bisa dibagikan ceritanya sama kita semua di sini yang tertarik banget sama di part ini ya, di hidupnya Mas Somad tuh gimana sih awalnya kok bisa ngamen gitu, yang ngajak tuh siapa gitu, atau ketemu sama siapa tiba-tiba udah gitu aja. Kalau yang ngajak sih nggak ada, atau nggak ada. Yang ngajak atau terinspirasi atau apa nggak ada, cuman emang saya menemukan sendiri. Ya emang nggak, kehidupan saya nggak cuma di sehari-hari nggak cuma ngamen gitu doang. Sebenarnya ngamen cuma buat kebutuhan hidup lah, untuk kita senang-senang aja dengan buat jajan kita lah tahu ya. hasilnya segitu oke-nya ya, akhirnya keterusan. Kalau dari awalnya sih ya saya mengenal dunia luar, khususnya nggak di lingkungan rumah atau keluarga itu ya mulai kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD udah mulai main di pasar, udah punya teman di daerah pasar. Ya teman saya udah tua-tua juga. Random gitu Random juga. Ya salah satu faktornya karena juga apa ya? Karena nggak usah diliatin itu Mas, nggak penting, kita lanjut aja. Ya satu kurang kasih sayang, pasti kurang kasih sayang orang tua. Paham banget sih aku. Jadi pahitnya hidupku itu berturut-turut dari kelas 2 SD ditinggal bapak saya yang kandung, meninggal. Kelas 2 SD, kelas 3 SD
yang ngadopsi saya pegatan pisah, Pisah. akhirnya disuruh milih salah satu itu. Sedih. Terus ikut ayah, terus kelas 4 si ayah nikah lagi, jadi otomatis mau nggak mau harus membagi kasih sayang ayah yang dulunya full ke saya jadi kebagi sama istri barunya. Pasti itu. Apalagi masih baru-barunya istrinya pasti mau nggak mau tetap saya yang ngalah. harus ngalah gitu. Benar. Ya. Nah terus kelas berapa ya? Kelas 5 apa? Enggak. Udah lulus SD kelas 2 SMP. 2 SMP. Kelas 2 SMP itu saya kabur dari rumah Pak E itu. Ya karena cekcok sama istrinya Pak E itu, Cocok karena sama emang ya harusnya kalau dihitung-hitung menang saya, soalnya lebih lama saya di situ. Iya benar dong. Ya kan. Cuman dulu saya akhirnya mikir dulu Pak E ngadopsi saya karena tujuannya pengen punya anak, biar punya anak. Meskipun akhirnya mereka pisah, terus ayahku nikah lagi sampai akhirnya punya anak dengan istri yang barunya itu. Oh, punya anak. Akhirnya itu punya berarti anak. waktu Mas Mat umur berapa punya Itu anak? aku kelas berapa ya? Kalau enggak kelas 5, kelas 6 SD. Oh, oke. Akhirnya kebagi lagi kan sayangnya. Jadi bisa dibilang kurang diperhatiin ya lah kurang ya. diperhatiin lah gitu. Oke. Kayak lain-lainnya jadi lebih mandiri, lebih mau nggak mau harus kayak nyuci baju juga dari SD sudah belajar nyuci sendiri. Dipaksa keadaan Ya. gitu ya. Akhirnya boomnya di kelas 2 SMP itu setelah aku sudah mengenal dunia luar, udah punya teman lebih banyak lagi egonya lagi tingginya, akhirnya memutuskan untuk kabur dari rumah karena ada masalah itu ya. Yang di pikiran saya cuman itu, bapak saya dulu ngadopsi saya biar punya anak, setelah punya anak ya udah tugas saya udah selesai. Saya udah nggak berat di sini, harus pergi dari sini biar mereka jadi keluarga bahagia sepenuhnya, dulu kayak gitu pikiran saya. Sampai akhirnya saya pergi minta tolong sama temanku yang dulu masih di pasar, dulu namanya Anggur. Saat itu aku masih umur berapa ya, kalau nggak salah umur kelas 2 SMP itu umur 12-13an kalau nggak salah. Itu yang jemput saya itu, semoga masih hidup orangnya, Mas Anggur, namanya Anggur gitu. Anggur. Iya, Mas Anggur. Dulu umurnya 40 tahun, nggak tahu kalau sekarang nih. Jauh banget Emang ya tua jaraknya, banget teman 40 saya. tahun Jadi, sama anak 11 tahun. Masih zaman SMS-an, saya SMS dia minta dijemput lah. Jadi nggak tahu arah hidup saya kemana. Akhirnya dari rumah temen ke rumah temen, pindah-pindah terus beberapa bulan sampai sempet jualan obat terlarang buat nyambung hidup. Sampai akhirnya pernah buron pada saat itu ya, masih di bawah umur. Terus baru kabur ke rumah ibu saya yang si Mae itu, yang pisah sama Pak E itu. Oh ya, yang berarti Ya, neneknya ya. neneknya ya. Yang Saya ikut adopsi. akhirnya kabur ke sana. Di sana baru berapa bulan gitu disuruh sekolah lagi. Ternyata udah lama nggak sekolah ya, udah terbiasa hidup di luar, dengan udah pikiran udah terganggu dengan obat-obatan kayak, jadi kayak sekolah nggak penting, nggak suka juga, Males gitu. nggak senang sekolah, ngantuk kalau sekolah itu dulu, suka tidur, sekolahnya adanya tidur gitu ya. Sampai akhirnya ya mencari suasana baru, keluar, terus naik truk, kayak ngepang ya, gitu di ya. lampu Kayak merah, anak-anak naik truk sekarang bilangnya sendiri ngepang. dulu, Sendiri tapi. emang pengen refreshing aja. Oh, Naik oke. truk
turun nanti pulang lagi, Pulangnya naik truk juga. Naik truk juga. Nanti pernah terdampar minta jemput sama teman ya. Nggak dapet tumpangan gitu ya? Nggak, takut nggak bisa nyegat di tengah jalan, nggak mau ngebis juga nggak ada uangnya kan. Oh iya. Terus baru pas di jalan kenal sama teman-teman, ya sama teman-teman pang lah. Ya sebelumnya udah mengenal kata pang yo seserem itulah, ya kayak teman-teman yang pernah dengar atau ya masyarakat awam yang tahu lah teman-teman pang itu image-nya ya image-nya selalu negatif, serem. ya apapun hal yang mereka lakukan selalu salah di mata mereka. Padahal saya sendiri yang sudah mengenal dalam mereka nggak seburuk itu, masih ada sisi baiknya dan banyak sisi baiknya. Tuh guys, dengerin, don't judge a book by its cover ya. Hai. Nggak bisa itu dinilai dari penampilan. Harus kenal dulu di mana-mana tuh. Nah, ngamen juga dengan teman-teman teman-teman pang itu, dengan cara bertahan itu ya kita ngamen juga nggak, hasilnya pun nggak kita nikmatin sendiri, nggak, ya gitu, kita nyari uang bareng-bareng, kita habisin bareng-bareng, kita nikmatin bareng-bareng. Meskipun pada masa itu ya kita buat mabok, buat seneng-seneng, ya tetap buat makan. Yang penting intinya prinsip kita nggak ganggu orang aja, nggak ngerugiin orang lain aja. Meskipun ada beberapa oknum-oknum yang kayak rese, itu jatuhnya oknum tapi ya yang jadi apa ya, yang bikin salah satu jadinya yang kena semuanya gitu, yang nggak tahu apa-apa. Ya sering terjadi juga itu. Kalau dulu enak, mereka kayak solidaritasnya gede. Kita sudah nggak dianggap teman lagi, nggak dianggap saudara sahabat lagi, udah bener-bener keluarga. Udah nggak, udah di atas saudara, emang bener-bener kita keluarga banget. Jadi kayak nggak cuman kita yang ada di circle itu aja, circle itu doang. Jadi kayak misal di daerah mana, kayak di di daerah mana gitu ada bencana alam, misal gempa bumi, terus banyak korban, banyak yang butuh kayak sembako, kayak pakaian layak pakai, kayak susu, makanan dan lain-lain. Ya, kita biasanya galang donasi sama teman-teman kita, biasanya ya nggak ada yang nggak sekedar obrolan pas mabuk aja. Ayo besok kita galang donasi buat ini. Tapi jalan ya? Langsung jalan. Keren. Kita nyari kerdus, biasanya malah minta di Indomaret, minta kerdus. Ya orang-orang sekitar yang udah kenal, yang udah tahu kita, udah kenal kita, mereka baik-baik kok. Kita sama kita juga welcome, nggak ada yang mandang gimana. Kalau ada apa-apa mereka selalu bantu, soalnya udah tahu. Udah hafal ya. Iya. Sering juga sih lihat kayak misal ada bencana tuh anak pang kayak galang donasi, kalau buka bersama juga kadang kan ada yang bagi-bagi takjil. Sering gitu kan. kalau puasa itu sebagian besar, kebanyakan selalu bikin acara setiap bulan puasa itu minimal sekali. Biasanya bahkan sampai pernah kayak di Salatiga juga pernah tuh seminggu sekali. Ya, antusias warganya itu bagus banget. Saya juga belajar banyak dari sana. Kayak orang tua, misal ada keluarga kita yang di rumah sakit, entah bapak atau ibu sakit gitu, terus kita pulang, nanti tanpa pengetahuan kita, teman-teman di sana galang donasi. Jadi dikabarin dari di daerah sini, daerah sana, daerah manapun dikabarin, ini si bapaknya ini lagi sakit, ayo bantu sedikit, butuh dana segini buat biaya rumah sakit misalnya. Wah. Mereka langsung biasanya turun ke jalan, galang donasi, hasil sedapat-dapatnya. Maksudnya nggak harus dapat 1 juta segini, nggak, sedapat-dapatnya mereka ya dengan ikhlas mereka ngasih. Ya itu yang membuat akhirnya saya menemukan kenyamanan sendiri di situ. Saya menemukan apa arti keluarga itu malah di situ, bukan di rumah. Apa arti kebersamaan dengan sesama makhluk lah.
iya. Jadi nggak cuma ke manusia doang gitu. Sering teman-teman kadang bikin acara nanam pohon juga pernah. Keren sih. Kayak keliling ngasih makan kucing juga pernah. Jadi ya itu ya yang Sama bikin tepuk saya tangan. suka di situ. Mereka jiwanya keren banget. Jadi saya emang bener-bener saya belajar banyak banget di situ. Saya tahu kehidupan juga di situ. Makanya kalau ada orang yang menjelek-jelekan atau mereka dengan seenaknya bilang apa tuh panggembel atau apa gitu, saya marah. Soalnya saya sendiri yang menjalanin dengan teman-teman. Meskipun kebanyakan sih orang awam yang nggak tahu siapa saja yang hidup di jalan yang pakai baju hitam ya sudah rambut semiran mereka udah nganggapnya punk gitu aja. Padahal nggak semua yang di jalan mereka punk. Bener sih. Banyak sih sebutan istilah-istilahnya, nggak cuma punk doang. Mereka selalu, kalau teman-teman itu selalu punya misi, selalu punya tujuan, dan mereka tahu maksudnya nggak selamanya di jalan terus, dan mereka nggak pernah bilang mantan pang, nggak pernah. Soalnya pang itu memang dalam diri kita sendiri, apa yang kita lakukan, Nah, berarti apa yang di dalam hati kita itu ya itu. punk itu bukan sebuah kayak istilah outfit gitu, apalagi enggak ya. Sekarang kan Ya, banyak itu orang sekarang. tuh, iya makanya nilai itu dari outfit lah. Kalau lihat wah itu anak punk tuh gini. Nah, berarti kalau menurut Mas Somad itu punk sendiri tuh apa sih? Kayak ideologis kah atau Iya, apa? punk itu diri kita sendiri nih, apa yang kita lakukan, apa yang aksi lah, bagiku aksi. Mungkin dari kalau lain-lain mungkin punya jawaban sendiri, tapi dari penangkapanku sebuah aksi. Kalau pas sendiri kan bukan dari Indonesia, dari luar kan. Dari luar pun dari awalnya emang kayak ada yang jadi grup musik, genre musik, terus sampai jadi suara pemberontakan, suara pembebasan, itu macam-macam. Bahkan dulu teman-teman itu kalau di setiap pakaiannya itu mempunyai artinya juga, ada artinya kayak sepatu itu ada artinya, tali warna merah biru pun beda arti, kayak pakai jaket, pakai celana ketat itu ada artinya. Jadi kalau ada orang ketemu di jalan kok pakai atribut kayak gitu, ditanya mereka nggak tahu artinya, ya mereka pasti digebukin di jalan. Jadi yang bikin rusak nama itu mereka yang nggak tahu apa-apa, yang penting outfitnya kayak gini biar dibilang keren, pakai tato biar dibilang keren, semiran mungkin, padahal nggak semua harus kayak gitu, nggak. Kita di rumah pun masih bisa bilang punk, yang main jiwa kita ya. Kepribadian kita gimana, lebih ke pemahamannya ya, ideologi, bukan dari penampilan apalagi outfit gitu ya. Ya saya sebesar ini bisa kuat sampai sekarang, tapi hidup juga dari situ kita, dari masukan teman-teman, dari yang sudah tua-tua. Jadi saya belajar sama mereka apa saja, mereka juga baik-baik, yang tua juga nggak pernah menuakan diri, mereka selalu merangkul, selalu membimbing kita, selalu mengajak ke hal-hal yang baik. Alhamdulillah selama ini juga saya ketemunya sama orang-orang yang baik terus. Ya nggak tahu, doa orang tua itu. ya berarti nggak yang kayak senioritas ngebully-bully gitu, nggak ya? Kayak paling kalau pulang pun saya pulang paling 6 bulan sekali dulu, paling di rumah paling 3 hari udah berangkat lagi. Emang sekarang akhirnya juga nggak bisa hidup di rumah, nggak tahu caranya hidup di rumah tuh gimana, hidup bersama ibu, hidup bersama kakak itu caranya gimana, cara menjadi anak, cara menjadi adik itu gimana, nggak tahu saya. Soalnya udah saya dibesarin di lingkungan yang keras itu dengan teman-teman itu, jadi yang saya terapin, saya jalanin ya di situ. Ya alhamdulillahnya kayak orang-orang rumah menerima lah. Jadi selagi tidak merugikan orang, ya dulu kalau pesannya orang rumah yang penting tidak yang penting jujur dan tangannya tidak panjang gitu doang. Iya, bener banget. Ya udah sampai sekarang selagi kita nggak cari masalah, nggak dapat masalah. Bener Kalau banget. ada aja lah.
eh, orang-orang baik di sekitar kita. Nah, kalau pas di zaman-zaman itu ada nggak sih hal yang bikin Mas Somad tuh kayak kangen banget atau membekas banget lah sampai sekarang? Suatu kejadian, Kejadian apa? ya apa aja boleh diceritain. Waktu di Oke. jalan. Heeh, waktu zaman Banyak yang bikin kangen mah banyak. gimana Ya tuh? terutama momen kumpul-kumpul bersama teman-teman itu kita benar-benar nggak punya masalah, benar-benar adanya happy itu, nggak ada tanggungan apa-apa, hutang pun nggak punya, duit punya terus kita. Keren kan? Selalu ada, kita selalu punya misi, selalu bisa beli sepatu, ntar udah beli sepatu pindah lagi beli jaket, beli ini beli itu, selalu ada. Sampai ada juga teman-teman yang akhirnya mereka bisa buka lapak, sampai akhirnya bisa buka toko, akhirnya bisa buka ya jualan-jualan merchandise gitu. Banyak yang bikin sampai dari situ akhirnya mereka belajar, sampai akhirnya mereka bisa buka usaha sendiri. Jadi pengusaha ya? Ya Wah, kayak keren sih. sablon juga, saya juga belajar banyak, belajar keterampilan juga di situ bersama teman-teman. Yang penting kita mau nggak malu bertanya aja, apapun. Kalau menurut saya kalau apa yang bisa kita sesuatu yang terlihat itu pasti kita bisa. Iya sih. Yang penting kita mau belajar gitu aja. Gitu Mbak Bintang. Ya, Gimana Mbak Bintang? Pertama kali melihat saya gimana? kalau first impression tuh aku lihat Mas Somad tuh pertama kali di mana ya? Pas syuting di sini di filmnya Mas Jihad itu. Oh, enggak, biasanya kan teman-teman itu kebanyakan yang pertama ketemu saya itu mereka mesti takut. Wah, ini orang diem, tatoan. Banyak kan kayak gitu. Nanti kalau udah kenal biasanya nyesel. Iya Ternyata nggak sih. serem itu. Ya kalau Mbak Bintang aku gimana? lihatnya, iya kan kita pas pertama kali ketemu di situ kan, di Ya. acara syuting itu kan. Ya. Ya aku lihatnya kayak, wah orangnya serem nih, kayak bener-bener tatonya banyak banget. Terus Nak kan genderuwo gitu. nggak anak gendruwo Pada juga takut sih. disamain setan ya. Terus kayak ya udah kan, aku juga nggak mungkin ngajak ngomong kan, aku juga Ya. pendiam orangnya, kayak ya udah wah serem nih gitu aja sih. Tapi habis itu kita kan jadi temenan kan. Ya, Nah ya. malah ternyata sering ketemu gitu, kayak nggak serem sama sekali malahan di situ. Alhamdulillah banget. Terus bisa jadi ya nggak sedekat ini juga sih, maksudnya kayak bisa jadi sampai buat podcast bareng ini, kayak nggak nyangka. Saya juga nggak nyangka, nggak tahu tiba-tiba ngagetin apa yang inspirasi dari hidup saya. Ya gitu Mbak Bintang. Sampai ya panjang sebenarnya kalau diceritain semuanya, mungkin singkat-singkatnya aja, kurang lebih seperti itu. Sampai akhirnya di apa ya, di 2019 tepatnya ya, saya akhirnya kenal seseorang, ya kenal baru, tapi cepet akrabnya lah. Jadi tiba-tiba diajak keliling ke Semarang nyari kerja. Pada saat itu saya masih malas, seperti ngapain sih kerja, masih di jalan itu berarti Ya. kondisinya. Oke, Mas Somad kan sekarang udah ada kerja ya, udah kerja tetap ya? yang masih kontrak. Iya, maksudnya udah Sulit ada cari tetap sekarang. kerja di suatu perusahaan lah. Ya. Soalnya setauku juga nih, kemarin Mas Somad tuh kerja di pabrik, terus pabriknya kebakaran ya Mas? Ya menyala. Menyala sekali ya. Nggak tahu Di ini. KIK sini ya. Itu juga saya pas libur itu lagi nungguin ibu saya di rumah sakit. Jadi tahu-tahu kabarnya pabriknya Kebakaran. iya kebakaran, menyala. Menyala pabrikku. Kosong, pabrik saya kosong, lupa nggak dibalik. Lucu. Astagfirullahaladzim, enggak lucu ya. Astagfirullah. Ini memang lucu. Habis itu Ya sekarang alhamdulillah udah dapat kerjaan Kerja baru lagi. lagi di Semarang, di salah satu garmen terbesar nomor 1 di Jawa Tengah lah. Udah keren nih. Alhamdulillah bisa masuk Alhamdulillah situ. ya. Ya baru 1 bulan ini. Wah, 1 bulan.
Nah itu awalnya dari transisi dari Mas Somad dari hidup di jalanan sampai bisa dapat kerjaan tuh gimana? Apakah ada yang ngajak atau tiba-tiba ada lowongan atau gimana? Nah kalau itu ada yang ngajak, Ada yang ngajak. emang awalnya aku nggak apa ya, diajak untuk kerja di pabrik itu malas, kayak ribet ngurus banyak, bikin surat lamaran, bikin SKCK, bikin ini bikin Berkasnya ini, ya banyak berkas-berkasnya, gitu ya. ntar di interview ribet kayaknya. Saya dulu nggak suka ribet orangnya. Terus ya emang udah ada keinginan juga untuk pengen kerja sebenarnya, tapi kerja apa masih bingung, masih kayak ngamen tuh nggak emang hasilnya baik tapi nggak baik untuk pekerjaan, untuk dibilang pekerjaan itu kurang ngamen itu ya, cukup untuk apa ya, sampingan mungkin masih bisa buat kalau misal masih ada kebutuhan lebih di samping ngamen masih nggak apa-apa lah. Dulu masih pikiran kayak gitu. Intinya jangan sampai saya ngamen aku jadiin pekerjaan gitu kan. Maksudnya kalau ditanya orang kerjanya apa ngamen, kurang enak didengar gitu. Jadi akhirnya ya udah ayo aja. Yang penting intinya aku bilang aku males ngurus-ngurusnya. Dibantu alhamdulillah sama satu orang itu, dia sebenarnya baru kenal di sekolah paket. Oh, sekolah Dulu paket. saya paket C. Saya SMP SMA paket semua. Akhirnya pas paket C itu baru kenal namanya Ega Gundul. Thank you Mas, dia orangnya sopan banget. Udah punya anak berapa nggak tahu sekarang, dulu masih 2, kayaknya sekarang 4 ya. Oh, udah. Jadi dia benar-benar karena dia udah berkeluarga, mau nggak mau kan harus cari kerja kan. Iya benar banget. Nggak tahu kenapa dia ngajakin aku dengan sengotot itu. Saya intinya alhamdulillah dia mau bantu, nggak apa nanti saya bantu. Akhirnya dibantu sama dia, dibantu cara bikin syarat persyaratannya apa saja, kayak SKCK, dibantu ke kelurahan, ke kecamatan, terus ke polsek bikin ini, terus biayanya bensin. Wih, Jadi sampai bensin saya cuma juga. bonceng doang, saya nggak punya duit sama sekali dulu. Itu memang benar-benar penghasilan saya dari ngamen itu doang. Pas nyari kerja saya benar-benar nggak ada pemasukan sama sekali. Benar-benar saya numpang dia si Ega itu sampai akhirnya ke Semarang jam 1 siang, ke Semarang akhirnya diusir sama satpamnya. Diusir satpam. Karena nggak niat ngelamar kerja, siang-siang ngapain? Iya Pagi. benar sih, ada jamnya sih. Sampai akhirnya saya juga nggak tahu ini mau dibawa ke pabrik apa, nggak tahu, yang penting nggak ikut aja. Sampai akhirnya dibawa ke tempat pelatihan jahit. Nggak tahu si Mas Ega itu dapat info dari mana, dia ngajak saya tiba-tiba ke situ. Ya udah aku manut aja. Sampai di situ ternyata pelatihan jahit. Jadi saya tertarik nih saya kalau jahit, maksudnya setidaknya saya punya skill lah jahit. Semoga aja suatu saat bisa bikin baju jadi gitu sih. Dulu pikirannya kayak gitu. Udah belajar lah di situ. Dulu juga nggak langsung diterima. Masalah tato juga, tato, terus masalah kuping bolong juga nggak boleh di situ. Terus saya nego sama mbak-mbaknya, saya terus terang saya nyampe kerja gini. Itu HRD-nya itu nego sama Bukan di situ nggak ada RT. Nggak Itu ada. tempat pelatihan, Oh, bukan pabrik. pelatihannya ya? Tempat Pas di pelatihannya berarti. cuman di gabungan, intinya yang latihan jahit tempatnya di situ gitu. Cuman kalau aku langsung datang ke situ gitu. Saya nego sama si mbak-mbaknya itu yang ngurusin itu, akhirnya masih ditanyain sama si manajernya, akhirnya bisa. Oke bisa, ya udah besoknya langsung ke sana lagi pagi-pagi bannya bocor. Tentunya masih boleh nyusul telat, udah lolos, akhirnya bisa ikut pelatihan. Ya udah di situ pelatihan jahit itu, yang lain itu teman-teman yang lain 3 minggu. 3 Saya minggu. sendiri 1 bulan. Kok lama banget? Ya, soalnya pas tes itu kayaknya ada 5 perusahaan. Jadi dari perusahaan itu datang ke situ, bukan kita yang datang ke Berarti perusahaan. perusahaannya yang nyari. Iya, yang nyari tesnya di situ sekalian. di situ Ya. juga. Nah, 5 perusahaan itu saya lolos semua sebenarnya kalau dari skill. Cuman dari tato saya nggak bisa, masih dipertimbangin lagi kayak gitu. Sampai akhirnya saya bilang ke manajernya, Mbak saya mau ketemu Pak manajer, mau bilang. Akhirnya Pak saya minta bikinin kelas
jadi apa bikin baju jadilah, setidaknya kalau saya nggak terima di pabrik saya bisa bikin sendiri, kalau punya rezeki bisa beli mesin. Oke mas, udah disediain tempat langsungan. Akhirnya bikin seragam sekolah, seragam SD, baju putih gitu. Bikin sendiri tuh. Ya latihannya di situ. Ya enggak sendiri, berdua itu sama si Ega itu. Sama yang ngajak. Mas Ega itu juga dia tatoan juga, persingan juga, kupingnya bolong juga. Jadi kasusnya sama. Udah selesai sebulan di situ lebaran, habis lebaran kita lanjut cari kerja. Ya masih dengan saya numpang dia. Ya baik banget memang sih dia, alhamdulillah. Muka sehat ya Mas Ega. Hai. Sehat sekeluarga. Kita ke Ungaran nginep 1 hari di kos-kosan temen. Ya teman pelatihan udah keterima di sana, udah kerja di sana, kita nginep di sana sehari. Makan juga Mas Ega semua tuh dulu. Wah keren Mas Ega. Sampai di sana juga cuma tes doang, nggak keterima, nggak lolos. Sampai akhirnya saya capek intinya, kayaknya udah nggak bisa sih, udah pikiran mau ke Jakarta sebenarnya. Udahlah mau merantau aja lah. Ini emang udah terlanjur niat cari kerja, akhirnya sekalian. Jadi aku nggak suka nanggung soalnya. Kalau udah nyemplung ya udah nyemplung sekalian. Jadi ada niatan mau ke Jakarta aja, paling mau merantau, nggak tahu cuma merantau apa, masih cari referensi. Baru lamaran itu udah berapa? Ini sisa 1 lah. Saya bikin lamaran itu ya sisa 1. Intinya ini kalau diajak lagi sama Sega itu, aku mau kesini, mau ikut ya pabrik ini. Oh boleh, yaudah. Dari situlah, dan niatan intinya kalau ini lamaran 1 nggak diterima, udah aku langsung mau berangkat aja ke Jakarta, udah mau nekat gitu aja. Udah di situ aku ya dengan modal bohong punya pengalaman bisa mesin ini dan sini, padahal masih baru keluar pelatihan, akhirnya diterima. Ya alhamdulillah lama di situ 3 tahun. Wah lama juga. Akhirnya lama kelamaan jadi punya lingkungan baru kan, jadi bentuk pribadi yang baru lagi. Jadi ya sehari-harinya cuman dulu masih kerja gitu doang, masih kerja menikmati hasil kerja sampai kalau sampai sekarang sudah berarti 5 tahunan saya kerja di garment gitu. Di garment terus ya? Total ya. Ya paling bisanya masuknya di garment. Yang kalau di garment kan kebanyakan paling yang dibutuhin skill. Iya benar. Itu menjahitnya. Nah terus aku lihat di sosial medianya Mas Somad nih di Instagram. Mas Somad buka ini ya, apa namanya? Bukan buka sih, Mas Somad ikut teater di situ. Teater. Iya, aku lihat sih. Iya. Nah itu gimana Mas? Siapa yang ngajak juga? Siapa tahu ada yang ngajak lagi nih masuk teater? Kalau teater itu dijebak dulu saya sebenarnya. Dijebak. Tapi sebelumnya itu saya udah pernah terlibat sama teman-teman dulu di pas disuruh Kontowetan dulu. Di sana ada kasus tukar guling tanah lah gitu. Jadi ada demo rame-rame bersama mahasiswa juga sama teman-teman. Itu salah satunya bikin teater dadakan. Saya nggak tahu kalau sebutannya itu teater gitu. Sebutannya taunya drama gitu aja. Sampai akhirnya ya punya temen ya apa ya nggak sengaja ya kenal baru, ternyata dia orang lama di teater itu. Dia bikin grup baru namanya Teater Taksu namanya. Teater Taksu. Iya, Teater Taksu. Dia bikin merchandise dengan saya niatan mau support doang, mau beli bajunya doang. Ya itu dijebak, saya disuruh datang ke sana, kalau mau beli disuruh datang, udah sampai sana. Beda lagi kalau mau beli harus masuk dulu jadi anggota dulu. Udah di sana saya bingung dilingkarin banyak orang nih, nggak ada yang kenal. Ya udah masuk ya, meskipun belum tahu pertama tujuannya. Kalau penasaran maksudnya hal yang baru lagi nih, kayaknya menarik gitu ya. Lama-lama ya awal-awal masih canggung, masih bingung, nggak tahu harus ngapain ya, kayak dunia baru aja bagi saya. Sampai akhirnya ikut proses menjadi kru. Dulu masih kru belum jelas, masih bantu sana sini ya, masih sambil belajar sama teman-teman, sambil lihat-lihat, oh ini tugasnya ini.
sampai akhirnya dapat kesempatan main jadi aktor. Pertama main pas 2021, saya pertama main di Tegal untuk dari teater dunia ini. Dan ini dalam waktu dekat juga Januari saya main lagi. Gimana itu Mas? Sekalian promo ya. Iya silakan promo. Ya, Siapa tahu teman-teman mau nonton ini semuanya. Tayangnya sebelum 25 Januari kan. Iya. Buat teman-teman yang mau nonton, jangan yang mau, kalau bisa kalian semua harus nonton pementasan teater Taksu yang nanti akan diperankan oleh saya, yang akan main saya sendiri dan nggak sendiri, saya dengan rekan saya ada, dengan naskah berjudul Descape. Saya jelasin sedikit. Descape itu apa ya, sedikit absurd naskahnya, agak absurd, jadi disarankan makan dulu kalau mau nonton, biar setidaknya kalau pusing doang, nggak cuma lapar, tapi nggak jamin nggak bakal pusing, pasti terhibur kalian, pasti kalian akan menemukan hal-hal baru yang tidak terfikirkan di dalam hidup kalian nantinya. Jadi Descape itu kayak perjalanan dualisme, bahwa kita di dunia ini itu berpasang-pasangan, bahwa kita itu memang di dunia itu berpasang-pasangan, kayak ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri, dan lain lebihnya. Kita itu memang selalu berpasangan. Nah, kurang lebihnya itu kita mengarah ke situ untuk menyadarkan teman-teman ya di sekitar kita, kalau bahwa kita itu sebenarnya selama ini berjalan dengan cara mundur. Penasaran kan? Ya nanti kalau pengen tahu jawabannya nonton aja tanggal 25 Januari di gedung Balai Kesenian Remaja di belakang Gor Kendal. Kalau nggak tahu, di alun-alun Kendal itu ada gor belakangnya itu. Jam berapa itu Mas? Oh iya, 2 sesi. Di sore jam setengah 5. Setengah 5 itu untuk pelajar, untuk anak-anak kayak SMP, SMA gitu. Yang malamnya untuk umum. Itu ada ini enggak, HTM-nya enggak? Ada, nanti ada. Beda harga untuk pelajar dan umum. Nanti kita juga ada pre-sale, nanti ditunggu aja. Buka aja Instagram Teater Taksu, jangan lupa di follow untuk info lebih lanjutnya. Nanti kita awal Januari kayaknya udah mulai up untuk tiket dan lain-lainnya. Jadi kalau penasaran langsung aja buka Teater Taksu, di follow aja biar gak lupa. Oke, thank you. Itu teman-teman, langsung aja di follow Teater Taksu ya di Instagram, biar teman-teman bisa langsung tahu infonya di situ. Nah, kita lanjut lagi Mas Somad, ini terakhir ya. Nah, aku juga lihat nih di Instagram Mas Somad itu bikin kerajinan cukil art, ya kan? Oh iya, nah cukil. Itu iya, itu gimana Mas ceritanya? Bisa sekarang udah buka juga kan itu? Nggak ada pintunya, buka. Apa ya maksudnya? Udah open apa bahasanya, aku juga bingung gitulah intinya. Ya, Mbak Bintang, alhamdulillah bisa dapat sampingan dari situ. Cukil kayu itu saya juga belajar dari pas masih di jalan sama dari teman Jakarta, Mas Bob dulu yang mengenalkan, yang melihatkan pertama kali cukil kayu. Terus belajar lagi sama teman-teman di Kendal, ada kayak Mas Agus, Sodrun itu juga mau edan-edan tapi kondang gitu. Sampai akhir dulu pas juga udah di pabrik ya, saya memperdalam lagi untuk belajarnya. Jadi dulu cuman kayak sekedar pengenalan, gini teknik-tekniknya, cara bikinnya cukil kayu. Dulu masih untuk sablon kaos, aku masih fokusnya. Jadi pas kayak emang ada pikiran pengen buka usaha, tapi bingung mau pengen usaha apa dulu. Selama ini masih mencari-nyari, kayak belajar sablon, belajar cukil, ikut dagang orang, belajar cara jualan gimana, masih bingung. Sampai akhirnya tertekan, yaitu penasarannya kok arahnya ke cukil kayu gitu. Akhirnya beli alat-alatnya. Dulu masih
masih sulit, alat-alatnya itu nyarinya terpisah semua, masih belum ada toko oren. Oh iya. Masih Benar. kayak pisau cukil, terus papan masternya, kayak terus setnya, rollnya tuh belinya beda-beda. Jadi harus apa ya, agak effort lah, harus eh, keliling-keliling dulu Buat untuk mencari nyari. ya. Jadi kayak nggak setiap toko itu ada. Sampai akhirnya dapat, terus baru bikin, belajar bikin satu, bikin gambar, masih bingung, sampai akhirnya masih ngebet pengen jualan, pengen pengen dapat penghasilan dari cukil, pakai punya karya-karya teman, aku bayar, aku bawa karya-karyamu, aku bayar, nanti mau aku jual, aku sablon di kaos gimana. Oke, dealannya udah aku bawa, aku sablon. Aku pertama beli kaos satu lusin ya. Satu lusin. Satu lusin aku sablon sendiri, nyablonnya juga di jalan sama teman-teman gitu. Bisa ya? Iya, soalnya nggak butuh listrik juga kan, tekniknya diinjek gitu Oh, sablonnya. diinjek sablonnya. Memang diinjek-injek, makanya kayak kalau bikin tulisan Arab apa, bikin tulisan lafal-lafal Al-Quran tuh nggak tahu hukumnya apa, makanya nggak berani sampai sekarang. Emang tekniknya diinjek-injek. Itu sablon cukil kayu itu emang apa ya, sablon tertua di dunia dulunya. Nah, sampai akhirnya itu kaos laku beberapa doang, akhirnya sisanya dipakai sendiri Dipakai akhirnya. sendiri. Sampai berhenti sempat, terus lihat-lihat di IG, kepengen lagi lihat, ada ini dari teman-teman mana ini, oh dari Tegal ada yang udah bikin, dari Blora ada yang bikin. Kendal harus ada, Kendal emang dulu ada dari Ada. teman-teman yang lama, cuman mereka udah pada fokus sendiri-sendiri, kayak udah punya keluarga, jadi tetap nyari penghasilan yang lebih lah. Benar. Jadi bisa dibilang mati suri dulu cukil kayu. Akhirnya ya em, saya dengan ya nekat aja, harus hidup lagi nih. Akhirnya beli alat-alat lagi, tapi bingung gimana caranya biar memperkenalkan ke orang-orang. Soalnya Memasarkannya ya, gitu ya. jadi yang saya tangkap itu kenapa nggak laku ya, karena di Kendal itu masih minim sekali yang tahu cukil kayu itu apa. Mereka ya tahunya sablon biasa, sablon yang kita biasa pakai gitu. Padahal ya teknik pembuatannya pun beda, jadi bahannya pun beda, kayak catnya tuh beda sebenarnya. Terus dulu saya mengenal ya, kayak ada acara-acara sosial atau acara-acara kayak bagi-bagi takjil misalnya gitu, saya sengaja buka lapak, maksudnya nyablon live di situ, live cukil, jadi kayak Biar orang-orang secara lihat tidak langsung gitu ya. secara tidak langsung mereka tahu, oh itu cukil kayu. Nah, dari situ lama-lama teman-teman banyak yang tahu, ada yang pesan, ada ya dari Tegal, teman-teman Tegal ada tuh suka borong, biasanya sekali pesan berapa, kalau ada desain baru langsung beli gitu dulu tuh. Sampai akhirnya pengen memperluas lagi, gimana ini untuk tapi tetap pengen dengan cukil kayu ini gimana untuk biar orang-orang lebih tahu lagi. Di IG itu aku lihat lukisan enggak, lukisan bakar, Lukisan bakar. lukis bakar ada itu. Ya simple, cuman ya warnanya hitam putih gitu doang. Terus ada lukisan glitter gitu juga ada, lukisan wajah intinya lah. Nah, akhirnya ini bisa ini diterapin di cukil, cuman tinggal di papannya agak besar aja untuk ukuran A3 lah misalnya. Bikinlah aku dulu, bikin sampel, pakai biar untuk sampel dulu foto pacarku. Jadiin sampel, bikin, jadi aku posting, dapat orderan ya dari teman-teman dekat dulu. Bikin lu, harganya juga masih seenaknya saya aja sebenarnya. Kalau dihitung itu rugi banget sebenarnya. Itu berarti jualnya desainnya aja apa langsung jadi kaos gitu mas? Kalau tergantung, kalau misalnya pesan kaos untuk sablon kaos, biasanya aku kasih minimal apa ya, minimal kaos kayak minimal 1 lusin, setengah lusin gitu. Soalnya kalau beli satuan, bikin satuan itu bisa, cuman kayak harganya Hitungnya mahal ya? agak mahal. Soalnya dari tekniknya pun
agak sedikit rumit sih. Kalau Braille itu harus kita Iya, menggambar manual dengan teknik mirror terus diukir gitu. Jadi agak mahal sih. Nah, kalau beli kaos ya aku sarankan banyak sekali ya ya gitu minimal 6 piece lah, setengah lusin gitu. Ya terus paling lainnya kalau nggak disablon aku bikin lukisan. Lukisan juga. Lukisan gambar wajah, Hmm. gambar pemandangan, gambar-gambar tokoh kayak gambar Gus Dur itu banyak yang minat itu gambar Gus Dur. Ya alhamdulillah adalah setiap bulan nggak paling sebulan sekali ada yang order Ya, gitu nah. satu-satu. Ya tinggal nanti nggak tahu kedepannya, dicek aja teman-teman nanti yang kalau penasaran mau pesen Instagramnya mulai. apa mungkin kalau pengen pesen atau pengen tahu gitu. Di Instagram saya pribadi somat somat underscore riot, Nah, diingat tuh teman-teman dicatat somat ya. pakai D, riot pakai T. Oke. Oke. Jangan lupa di follow, di like, Share. di DM, di transfer. Ditransfer. Aku juga mau itu kalau ditransfer. Itu Mbak Bintang. Oke. Nggak kerasa ya udah hampir 1 jam lebih kita ngobrol ya Mas Omar. Masa Mas? Masa Mas, Mbak? iya Mbak. Oh iya. Dari Udah bawa aja. ceritanya dari Mas Omar kecil sampai sekarang udah punya usaha ini tuh, udah kerja Alhamdulillah. juga, alhamdulillah ya. Ya banyakin bersyukur. Ya banyak-banyak bersyukur ya buat kita juga semua. Nah mungkin Mas Omar ada nggak ini sepatah dua kata yang mau disampaikan biar teman-teman tuh tercerahkan juga hidupnya. Siapa tahu ada yang tersesat. Jangan lupa nonton pementasan saya nanti tanggal 25 Januari di belakang Gor Kendal Masuk akal. jam berapa yuk? Satu. Untuk pelajar jam 4:30 dan untuk umum jam 7:30 waktu Indonesia Barat. Thank you dan jangan lupa bernafas untuk kalian semua. Oke. I love you. Jangan lupa nonton podcast ini juga selanjutnya ya, mungkin ada episode-episode yang akan kita sajikan kembali di podcast ini. See you in the next time. Terima kasih.